Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan draft proposal penelitian dengan judul Pengembangan Instrumen Pembelajaran Model Make Match untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA. Nah, untuk judul saya tidak menambahkan materi matematikanya, karena yang menjadi permasalahan utama yaitu pada kemampuan berpikir kreatif matematis siswanya. Ini oleh Siti Samiyah. Ini judulnya. Kemudian di latar belakang di sini dijelaskan bahwa matematik is the queen and servant of the science. Nah, kalimat ini dapat diartikan bahwa matematika adalah ratu dan juga hamba ilmu. Matematika adalah ratu yang dimaksud adalah dalam mempelajari matematika hanya memerlukan dirinya sendiri, dan yang dimaksud hamba adalah matematika selalu ada dan melayani dalam ilmu pengetahuan lain. Kemudian di sini juga dijelaskan mengenai pendidikan yang mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan dan perwujudan dari individu. Kemudian saya juga mengutip ini matematika dalam Permendikbud nomor 70 tahun 2013 yang mengatakan bahwa matematika ini menjadi mata pelajaran wajib baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Kemudian di sini saya mengutip hasil PISA menurut survei pada tahun 2018 dikutip dari Radio Edukasi. Nah, di sini Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek yaitu Sandi Ambarukni mengatakan bahwa skor PISA Indonesia masih rendah. Peringkat untuk PISA Indonesia ini tergolong rendah, ini perlu kita naikkan. Kita termasuk negara terbawah, kita harus bangkit, kata Sandi dalam webinar sharing session GTK Kemdikbud pada Senin 24 April 2022. Nah, ia melanjutkan skor PISA Indonesia berada pada posisi sangat memprihatinkan. Selain itu juga tak pernah mencapai skor rata-rata negara Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. Hasil survei PISA pada tahun 2018 menempatkan Indonesia di urutan ke-74 atau peringkat ke-6 dari bawah. Nah, kemampuan membaca siswa Indonesia di skor 371 berada di posisi 74. Kemudian, kemampuan matematikanya mendapat skor 379 dengan posisi 73, dan kemampuan sains dengan skor 396 yaitu berada di posisi ke-71 pungkasnya. Hal ini berarti bahwa kita dapat menyimpulkan kemampuan berpikir tingkat tinggi matematik siswa seperti berpikir kreatifnya masih kurang. Kemudian ada beberapa faktor yang mengatakan bahwa yang mempengaruhi kurangnya kemampuan kreativitas siswa SMA. Lalu di sini ini untuk latar belakang. Nah, Mahmudi mengatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif menjadi penentu keunggulan suatu bangsa. Nah, kemudian kesimpulannya, berdasarkan hal tersebut, perlu adanya suatu perbaikan dalam proses pembelajaran matematika untuk membantu siswa dalam mengembangkan kreativitasnya. Pembelajaran yang dilakukan tentunya harus tepat dengan melibatkan siswa secara aktif. Nah, proses kreativitas akan muncul karena adanya gagasan dari siswa. Jadi dengan kata lain, pembelajaran yang dilakukan harus dirancang sedemikian rupa agar dapat memunculkan gagasan-gagasan kreatif dari siswa. Salah satu model pembelajaran yang dinilai tepat dalam memunculkan gagasan yang kreatif adalah model pembelajaran kooperatif tipe Make Match. Kemudian fokus penelitian di sini mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta hasil dari pengembangan instrumen pembelajaran model Make Match untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA. Lalu rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana perencanaan pengembangan instrumen pembelajaran model Make Match untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA. Kemudian bagaimana pelaksanaan pengembangan instrumennya.
Lalu bagaimana hasil pengembangan instrumen pembelajaran model Make-Match tersebut? Apakah meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA atau tidak? Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dan mengetahui perencanaan pengembangan instrumen pembelajaran model Make-Match ya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA. Kemudian menganalisis dan mengetahui pelaksanaan pengembangan instrumen pembelajarannya. Lalu menganalisis dan mengetahui hasil pengembangan instrumen pembelajaran model Make-Match tersebut. Kemudian di sini ada manfaat penelitian secara teoritis, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa SMA. Lalu secara praktisnya ini ada secara teoritis penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan ilmiah bidang pendidikan matematika. Yang pertama bagi lembaga pendidikan. Nah, ini ya, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa terhadap matematika. Kemudian manfaat bagi guru-guru, mudah-mudahan dapat memberikan panduan praktis bagi guru dalam mengembangkan dan mengimplementasikan instrumen pembelajaran yang menarik dan efektif untuk meningkatkan berpikir kreatif matematis siswa. Kemudian manfaat bagi siswa tersebut. Nah, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswanya. Dengan manfaat praktis ini, penelitian pengembangan instrumen pembelajaran model Make-Match untuk meningkatkan berpikir kreatif matematis siswa SMA memiliki potensi untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan kreatif dalam matematika, kemudian meningkatkan minat dan motivasi mereka, serta memberikan panduan praktis bagi dalam merancang pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan menarik. Kemudian ada kajian pustaka, di sini ada hakikat pembelajaran. Ini menurut Slavin pada tahun 2012. Kemudian disimpulkan bahwa berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tidak semata-mata hanya mentransfer ilmu dua arah, akan tetapi sesuai dengan kurikulum untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan merubah tingkah laku individu dengan unsur manusiawi, kemudian material, fasilitas perlengkapan, dan prosedur yang akan mempengaruhi tingkah laku individu. Kemudian ada tujuan pembelajaran, ini sesuai dengan Kemdikbud tahun 2023 yang mendefinisikan tujuan pembelajaran atau TP sebagai deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran adalah sebuah istilah yang digunakan dalam kurikulum pendidikan Indonesia untuk mendeskripsikan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dengan model Make-Match ini adalah menciptakan pengalaman belajar yang interaktif, mengasyikkan, dan efektif dalam memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang diajarkan. Kemudian ada hakikat pembelajaran matematika. Nah, mengajarkan ilmu pengetahuan termasuk matematika mempunyai cara-cara yang sifatnya umum dan khusus. Kemudian di sini dijelaskan. Nah, di sini di akhir, hakikat pembelajaran matematika adalah konsep mengembangkan keterampilan dan menerapkan matematika dalam konteks nyata. Tujuan utamanya adalah untuk membantu siswa membangun pemahaman yang kuat, keterampilan matematika yang kompeten, dan kemampuan pemecahan masalah yang efektif untuk mempersiapkan mereka dalam kehidupan dan karir di masa depan. Kemudian untuk prinsip model Make-Match-nya, model pembelajaran adalah aktivitas siswa yang telah direncanakan sebelumnya ya oleh guru agar pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kompetensi yang diinginkan. Nah, Make-Match ini berupa kartu-kartu terdiri dari kartu yang berisi pertanyaan dan kartu lainnya berisi jawaban. Dari pertanyaan tersebut, sedangkan menurut Rona Quran mengatakan bahwa Make-Match adalah metode pembelajaran agar siswa mendalami materi yang dipelajari dengan menerima satu kartu baik pertanyaan maupun jawaban. Kemudian siswa tersebut mencari pasangannya untuk dicocokkan menjadi sesuai kartu yang dipegang. Nah, ini prinsip
model make match menurut Suyatno, yang pertama adalah anak belajar melalui berbuat. Kemudian anak belajar melalui panca indera, anak belajar melalui pembahasan, dan anak belajar melalui bergerak. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya. Lalu kemudian dijelaskan juga kemampuan kreativitas matematis siswa. Itu apa gitu? Kreativitas yaitu kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru dan orisinal, baik berupa gagasan maupun karya nyata. Nah, baik dalam ciri-ciri aptitude maupun non-aptitude, baik dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang telah ada, yang semuanya itu relatif berbeda dengan yang telah ada sebelumnya. Kemudian tahapan proses kreativitasnya ada persiapan, kemudian inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Lalu di sini ada ciri-ciri kemampuan berpikir kreatif atau disebut dengan aptitude. Nah, ciri-cirinya yang pertama keterampilannya berpikir lancar, kemudian bisa mengajukan banyak pertanyaan, lalu menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan, kemudian mempunyai banyak gagasan mengenai suatu masalah, lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya, bekerja lebih cepat dan melakukan lebih banyak daripada anak-anak lain, lalu dapat dengan cepat melihat kesalahan dan atau kekurangan pada suatu objek atau situasi. Kemudian keterampilannya berpikir luas atau fleksibel. Lalu di sini ada keterampilan berpikir orisinal, yaitu mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik. Kemudian keterampilan memperinci atau mengelaborasi, yaitu mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Ini perilaku anaknya. Kemudian yang keenam adalah keterampilan menilai atau mengevaluasi, yaitu menentukan patokan penilaian sendiri dan menentukan apakah suatu pertanyaan ini benar, suatu rencana sehat, atau suatu tindakan bijaksana. Mampu mengambil keputusan terhadap situasi yang terbuka dan tidak hanya mencetuskan gagasan, tetapi juga melaksanakannya. Ini perilaku anaknya. Kemudian di sini ada instrumen pembelajaran. Instrumen pembelajaran sangat diperlukan agar siswa tidak merasa jenuh dengan pembelajaran yang hanya menggunakan papan tulis dan alat tulis saja. Ini instrumennya ada yang berupa tes, kemudian tes uraian, tes objektif, kemudian ada bentuk jawaban singkat, bentuk soal benar salah, bentuk soal menjodohkan. Nah, bentuk soal menjodohkan ini terdiri dari dua kelompok pertanyaan yang paralel yang berada dalam satu kesatuan. Kelompok sebelah kiri merupakan bagian berupa soal dan sebelah kanannya adalah jawaban yang disediakan. Tapi sebaiknya jumlah jawaban yang disediakan ini harus lebih banyak dari soal, karena hal ini akan mengurangi kemungkinan siswa menjawab yang betul dengan hanya menebak saja. Ini yang biasanya digunakan dalam pembelajaran yang menggunakan model make match. Kemudian jenis instrumennya. Jenis instrumen. Setelah jenis instrumen ada penelitian yang terdahulu. Penelitian terdahulu yang pertama saya lihat di Andi Nasution dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Tipe Make Match dan Fire Check terhadap kemampuan berpikir logis dan berpikir kreatif matematis siswa pada materi program linear di MAN 50. Nah, ini berdasarkan hasil penelitian dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make Match terhadap pemahaman konsep matematis, bahwa model pembelajaran kooperatif tipe make match berpengaruh jika dibandingkan dengan pembelajaran yang biasanya diterapkan di sekolah terhadap pemahaman konsep matematis siswa. Dalam proses belajar mengajar diharapkan adanya komunikasi banyak arah yang memungkinkan akan terjadinya aktivitas dan kreativitas atau daya berpikir kreatif yang diharapkan. Kemudian
penelitian terdahulunya yaitu Ismi Jakiyah Hadi Kusmanto pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Match terhadap kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, data-data penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Match berpengaruh terhadap kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika siswa kelas 7B MTS Darul Mas Soleh. Kemudian di sini ada kerangka berpikir. Ini ya. Kerangka matematika merupakan universal ilmu yang mendasari perkembangan teknologi dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Dengan mempelajari matematika, siswa diharapkan dapat bernalar dan berpikir secara logis, analitis, kritis, dan berpikir kreatif. Nah, di sini dari model pembelajaran kooperatif tipe Match ini merangsang kemampuan berpikir kreatif matematis siswa sehingga siswa memiliki kepercayaan diri dan memiliki kemampuan berpikir kreativitas yang diharapkan gitu ya. Kemudian ada metode penelitiannya. Ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan atau developmental research yang terintegrasi dengan pendekatan eksperimen. Kemudian perspektif pendekatan penelitiannya ini untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif matematis siswa SMA dapat melibatkan aspek-aspek berikut. Kemudian melalui pendekatan penelitian ini diharapkan instrumen model Match efektif dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif matematis siswa SMA. Pendekatan ini memungkinkan untuk pengembangan instrumen yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pembelajaran matematika yang kreatif dan inovatif. Kemudian tempat penelitiannya, subjek penelitiannya adalah siswa SMA Pasundan 3 Bandung yang berlokasi di SMA Pasundan 3 Bandung. Kemudian parameter penelitian, yang pertama ada definisi parameter, ada instrumen pembelajaran model Match, di sini dijelaskan. Kemudian ada berpikir kreatif matematis siswa SMA-nya. Lalu dijelaskan juga operasionalisasi parameternya. Ada rumusan masalah, kemudian dimensinya, lalu indikator, sumber informasi, dan jenisnya. Ini bagaimana perencanaan pengembangan instrumen pembelajaran model Match untuk meningkatkan kreativitas matematis siswa SMA. Kemudian sumber data penelitiannya, data yang dikumpulkan untuk kemudian diolah dan dianalisis dalam penelitian dengan menggunakan jenis data, yaitu data primer. Data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu SMA Pasundan 3 Kota Bandung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data sekundernya, data yang diperoleh dari data primer yang telah diolah oleh pengumpul data. Lalu ada sumber dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen yang ada di SMA Pasundan 3 Kota Bandung. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, lalu wawancara, dan juga studi dokumentasi. Kemudian penggunaan teknik dokumentasinya dengan rancangan instrumen penelitian. Kemudian di sini ada tabel instrumennya ya, rancangan instrumennya. Nah, ini yang pertama objeknya ada guru, lalu ada siswanya. Sasarannya penguasaan materi, kemudian tekniknya observasi dan dokumentasi, sumber datanya dari guru, kemudian siswa, di sini siswanya keaktifan peserta didik melalui observasi dan dokumentasi, kemudian sumber datanya adalah peserta didik.
Kemudian kesesuaian dengan isi kurikulum, ini menggunakan observasi dan dokumentasi juga, sumber datanya adalah guru. Kemudian ada perencanaan kurikulum, penataan prosedur dan sumber belajarnya. Lalu di sini ada teknik analisis data. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian di akhir ada keunggulan dan kelemahan alat pengumpul data. Untuk observasi, keunggulannya dapat mengamati secara langsung pada objek penelitian. Kemudian kelemahannya, ini memerlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang cukup besar. Kemudian untuk wawancara, kelebihannya dapat bertanya langsung dan mendapat informasi yang valid yang diteliti. Sedangkan kelemahannya ini memerlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang cukup besar. Kemudian informannya tidak selalu menjawab dengan jujur. Lalu studi dokumentasi, keunggulannya mendapatkan data yang valid dan akurat, sedangkan kelemahannya yaitu memerlukan waktu yang relatif lama dan biaya yang cukup besar. Oke, barangkali ini yang dapat saya presentasikan. Di sini ada daftar pustakanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.